mundur atau tidak mundur, yang Mete tetap komit untuk membangun pariwisata Sumatera Barat kan? Dibuktikan. Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sana basuh balik joyong tabuzeri yuang tagia budak seringnya di pot bunga. Hari ko sana yuang di Kopi Batigo. Nah, kalau kopi sana dari Mkomo Masjid Raya tu ada Kopi Batigo tampaknya sekolah tampak lama ngopi-ngopi. Hari ko yuang ditraktir sama apa nang ganteng ko sana. Beliau Pak Zuhrizul atau dikenal orang Mete Zul. Kalau mau jalan ke sana pasti beliau lah viral di Sumatera Barat kok. Beliau salah satu anggota TPSM. Ya nak, Mete. Ambo ya. Mete sih ke beliau. Ya Mete. Yang. Tim ya, Percepatan Sumber Madani. Ambo nak bahas tu dulu doh. Ambo nih tahu. Kecil orang Mete itu punya lawang part. Ya. Berarti orang hebat beliau ke sana. Tapi hebat itu ambo nih tahu sih. Memang dari dulu lah memang jiwa pengusaha kok sehingga punya lawang part bagai. Coba Mete cerita dulu tentang masa lalu Mete. Makasih Pak Yuang. Yup. Yang tagi kau memang gawat kau. Iya tagia mencukia sih kayaknya. Lu boleh tanya apa asal awalnya tagia gua? Tagia manga dulu. Iko baru ambil podcast ambo dan ditanya orang sana di narasumber. Tagia mencukia kada orang saja. Aku tagia sih kada orang. Gawat kena cukia kada awak. Jadi bah cerita Mete masa lalu Mete kau. Ambo ni tahu. Kalau Mete kan dipandang orang cukup sukses kok. Ya. Apakah memang kesuksesan itu dari dulu warisan orang gae atau tanpa usaha lah kayu asa cik orang bahas mana Mete. Terima kasih Pak Yuang. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabananya memang susah dari ketek. Jadi kami itu umur sabaleh orang gae lah meninggal. Mau sebalik tahun? Sebalik tahun. Kami 8 orang sadonyo. Baru sana. Nah, tinggal kami sama ibu 8 orang. Ketek-ketek. SMA paling kadang. Iya. Mete nak kebarang? Nak kampe. Nah, jadi memang dari ketek itu lah mulai kalau di Bukit Tinggi itu jadi stokar angkot. Awal Kuning, Pasar Bawah. Mete jadi stokar? Waktu SMP. Ya. Dulu pintu angkot itu di belakang. Jadi di pondok di Kampung Cino tuh panggil orang dari Jam Gadang, awu. Iya. Oh, angkot yang di belakang mayo masih kalau belakang ini kan gitu. di samping kok. Ya. Iya. Nah, kuliah pun seperti itu, tapi orang tua mengecehan, istilah orang tua amos amos tinggal setengah baju kok tetap harus sekolah. Jadi semangat dari ibunda almarhum sampaikan model itu. Tetap sekolah, kuliah di Fakultas Ekonomi model 7 sambil Karajo. Mete taman apa dulu? Fakultas Ekonomi. Unan. Jadi kuliah waktu itu masih di Jati kampusnya. Iya. Nah, ada ke rumah kos tuh ada angke turun barang, tiba truk, ya angke barang itu ke truk, turunan barang itu ke truk. Sempat jadi tukang kek, stokar oto, tukang kek gitu mana? Model itu sambil kuliah. Nah, kalau hari rayo lukis buat kartu lebaran untuk kawan-kawan. Dijual tuh. Ya. Cuman deh ya alhamdulillah Tuhan lagi ya pikir agia ilmu sagete. Bisa tunjukan kawan-kawan kuliah beraja. Nah, cok kena traktir. Nah, malah ditraktir kawan jadi ditraktir kawan. Acok bantu kawan beraja, akhirnya ditraktir kawan Thailand aja mesti makan ke sana. Anak kosan kau namanya. Nah, sampai uang kuliah ambo ke karantina kuliah sama kawan-kawan. Kumpulin ya. Ambo nggak tahu pitihnya tuh entah apa, tapi yang jale kawan-kawan tuh acok mensong di kafe anak-anak orang kaya. Mensong. Tunggu lo, ambo tanya lo. Orang mau menolong Mete kok. Karena Mete, jadi sana ambo dulu pertama kali bersuah beliau takut sana. Tampang sana. Nah, itu karena Mete memang orang baga dulu atau cerita kok. Ambo penasaran ambo kok. Takut kan kawan beliau sana atau sana Mete? Enggak juga, cuman ya biasa lah waktu kuliah itu kebetulan ambo dipercaya jadi ketua umum himpunan mahasiswa di kampus. Nah, jadi habis gitu kawan-kawan Iko ndak boleh berhenti kuliah. Oke.
Jadi mereka kumpulkan kumpulan PT, mereka daftarkan KRS Sambo, KS Sambo. Ambo nggak tahu, Ambo takui jangan giko PT habis mereka mensong, banyak dulu Ambo. Tapi kan berkah jadinya, berkah. Nah, setelah Karena gini, ternyata kenapa kami bayan mete cai namo cai dulu kuliah supaya kalau ujian bisa menconek dia bilang. Jadi joki kalau ujian. Oh, baik itu. Jadi namo mete dulu di kampus ya? Cai. Ya. Itu namo akrab beliau waktu kuliah gitu ya. Ya, nah, bisa menconek dia bilang. Setelah tamat, mete merantau kah atau tetap stay di Sumatera Barat? Di akhir-akhir kuliah biaya makin barek sebetulnya. Ambo kalau Pak Yuang tagi tahu Cafe Swaso. Swaso tahu. Tahu ya? Tahu. Nah, itu rumahnya orang Australia. Iya. Nah, Ambo sambil kuliah itu, Ambo jadi sapam di situ. Oh, iya. Di rumah orang Australia itu. Oh, gitu. Jadi sapam di sini. Sapam. Makasih ya. Mr. Jerry namanya. Jadi direktur PT Carbindo. Jadi kalau ketemu sama Om Edi, MD yang punya Swaso itu tahu, Ambo lalu itu ada pintu rumah keluar, lalu ya lalu menjaga rumah di lantai, lalu di teras. Hampir tamat kuliah tuh. Ya, untuk nyelesain kuliah. Jadi sapam di sini. Ya. Ada gaji mete itu tuh. Di Cafe Swaso 300.000. 300. Tahun 95. 300.000. Di Kompas lo ada namanya tukang Kompas malam-malam kalau terima gaji. Itu kan di Kompas kayak. Nah, Ya. berarti tamat di Sinan. Artinya Tamat. dengan biaya yang mete jadi sapam di Sinan, jago malam Tapi di Sinan. tetap ada orang tua tetap lah. Tetap ada bantuan. Tapi namanya saat itu pasti ingin bawa usaha surang, ingin Ya. berhasil. Setelah tamat, kama planning mete itu tuh. Memang karena aktif di kampus itu, Aco bergiat di dunia alam. Ke alam di Sumatera Barat, keliling-keliling mau cari lihat Sumatera Barat itu memang rancak alamnya dan terinspirasi lah. Usaha yang tidak banyak modal itu travel agent. Travel agent, karena itu cuma awak menjual jasa, Berarti tidak menjual barang. akhirnya setelah tamat mete buka travel agent. Travel agent. Nama travel agentnya Ikarsa Tour. Ikarsa Tour dan sampai kini masih ada. Berawal dari Sinan usaha mete. Ikarsa. Ikarsa. I itu ide, kar itu karya, Karya. sa itu jasa. Ide karya jasa, kira Ikarsa Tour. Berapa tahun tuh mete? Sampai kini sejak 97 sampai kini. Nah, cerita masalah lawang pat. Itu bisa ada. Jadi memang setelah ibu meninggal itu Ambo belum sempat membalas jasa orang tua ya. Sementara kita sudah mulai punya uang, tapi begitu pertama dapat uang ada project waktu itu 200 juta atau berapa tuh. Ternyata orang tua sakit. Dan kita mau bawa ke Jakarta, orang tua larang. Jadi ibu jadi agak goyang waktu ibu meninggal. Iya. Jadi ada uang. Akhirnya sering duduk-duduk di Puncak Lawang itu. Cak Lawang. Ya. Lihat-lihat terinspirasi lah membangun Lawang Pak. Lawang Pat sampai sekarang. Tahun berapa berdirinya Lawang Pat? 2010 lah. Berarti ibu masih hidup saat itu ya, Mete ya? Kondisi beliau saat sakit gitu ya. Kemudian 2010 tagan Lawang Pat sampai kini. Sampai kini. Sampai kini. Ya. Terus ada dua usaha kini ya berarti. Ikarsa sama Lawang Pat. Lawang Pat. Ini perusahaan khusus asesmen manajemen untuk mengadakan outbound training, pelatihan-pelatihan untuk perusahaan. Itu namanya PT Mitra Sumber Daya. PT Mitra Sumber Daya itu berapa tahun itu berdiri Mete? Training itu sejak 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Ada hal yang menarik di sana. Beliau kemudian membuka Lawang Pat. Artinya secara tidak langsung Mete sudah menciptakan lapangan kerja di daerah Surang. Dan termasuk misalnya PT tadi juga. Artinya kan Mete tidak baik keluar dari Sumatera Barat. No. Mete tetap hidup di Sumatera Barat dan akhirnya membuka peluang kerja untuk orang-orang di Sumatera Barat. Ya, Di samping mungkin namanya manusia berusaha dan sana sia-sia nanti punya ratu punya kekayaan, tapi tetap memikirkan kondisi seperti Ambo, nak memuji-muji beliau, tapi Ambo menangkap seperti itu. Kenapa nak buka di tempat lain Mete gitu, di daerah lain? Ya.
Otomatis ketika membuka di daerah Surang, terbantulah masyarakat sekitar. Mete. Batu masih pemuda-pemuda awak itu sebetulnya punya potensi, cuman peluang mungkin yang Di sana, ambo sayang mana sana. Lah sadang kau membuat sana, ambo belum pernah kalawang di sana. harus baik itu bawa keluarga. Mete, ketika Lawang Park dibuka, otomatis itu sangat menjadi daya tarik tersendiri. Ketika pandemi muncul, bah kondisinya saat itu, Mete. Jadi rumah hantu. Jadi rumah hantu, Pak. Ya, Tidak ada pengunjung. Prihatin. Sejak pandemi itu kita berbenah. Kita jadikan kondisi pandemi itu kita benahi apa yang perlu kita benah. Dan dengan harapan begitu pandemi selesai, nah alhamdulillah sekarang sudah mulai ramai lagi. Berarti tidak dibiarkan kau terpuruk, malah berbenah menghadapi. Ya. Apa yang perlu diperbaiki berbenah. Mete itu Lawang Park tuh sebenarnya itu punya pribadi Mete atau nyewa tanah atau bawa mau ngerti kalau Mete ampun nih tahu mana aku mah tentang Lawang Park atau Mete yang punya mana aku tanah aku sadonya bahas sih. Nah, jadi itu apa kita bekerja sama dengan ulayat, saling memberdayakan lah, dan yang ulayat pun bisa diberdayakan, kita bisa ambil nilai tambah dari itu dan sewa 40 tahun ya untuk apa. Tapi yang ulayat dia bisa jualan, kita siapkan tempat mereka jualan di dalam. Anak-anak kemenakan beliau bekerja di dalam. Berarti kolaborasi dengan masyarakat setempat itu paling penting soalnya. Nah itu yang harus dikembangkan di Sumatera Barat. Kolaborasi itu yang penting. Ya. Kadang-kadang enggak makan surang, saya lah dapet tuh kawan ketinggian kan lama. Mete. Lapor keluarga Lun? Udah. Baru orang yang bini Mete. Ya, pertanyaan kamu lah. Sunatullah baru cie, nggak habis-habis dah. Punya anak baru anak cie. Jadi sana lah tahu ya, Mete lah punya bini, baru anak surangnya negaduh lah. Kalau mau boleh nanya, ambo nggak pernah sih nanya ikojo narasumber ambo besok dah. Baru mau Mete. 50 lah. 50 jiwa beliau masih sangat muda. Kalau gayanya gaul pada boleh di sana. Nah, Mete kan salah satu anggota tadi yang Musingon tadi, tim percepatan Sumar Madani. Ya. Jadi sana ambo nyangko kalau kawan-kawan di Taman Budaya yang sana ngecan Yuan Tagia tuh ring satunya Buya Mahyadi, cek. Rupa adonan labiah hebat daripada ambo sana. Beliau kok ring setengah. Setengah di muka ambo sana. Nah, kok bisa Mete duduk di posisi tim percepatan Sumar Madani? Kalau bukan orang dake dari gubernur, orang nak kan bisa duduk. Bisa Mete cerita nak, sampai Mete bisa duduk di posisi itu? Nah, sebetulnya ndak ada itu pemaham persepsi masyarakat saja. Kalau ambo mencari kini seluruh masyarakat Sumbar itu adalah ring satunya Pak Gubernur. Kalau kita mau jujur, Pak Yong Tagia lihat Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Siapapun yang dekat mau ketemu Pak Gubernur, mau sholat subuh di rumah beliau, mau sholat maghrib bareng, tidak pernah dibatasi. Artinya apa? Seluruh masyarakat Sumbar itu adalah ring satunya Pak Gubernur. Tidak ada membataskan ada yang istimewa. Cuman kami karena itu saja. Karena mungkin kita dengan teman-teman penggiat pariwisata membuatkan visi misi beliau. Itu saja. Jadi di awal, di masa mereka Pak Gubernur mencalonkan diri, Mete membantu beliau untuk membuat visi dan misi untuk dunia pariwisata. Kemudian Mete ini diminta jadi salah satu tim. Ya, jadi visi misi ini kan teman-teman yang bikin juga harus bertanggung jawab teman-teman untuk merealisasikan, kata Buya, kata Audi. Artis sudah ya di lapisan semua. Itu dia. Harus ikut di dalam. Ya. Nah, makanya Mete termasuk orang terlibat di tim percepatan Sumar Madani. Tidak ada hubungannya dengan tim-tim itu. Dulu waktu zaman Pak IP, kami juga jadi tim untuk percepatan pariwisata Sumbar. Pariwisata Sumbar? Iya, saya tidak ada jadi tim beda partai, mungkin tidak ada jadi tim. Jadi kini di tim Mete berada di posisi untuk khusus ke pariwisataan? Ya, wisata. Jadi nggak ada ini. Dulu juga zaman Pak IP kita bantu untuk percepatan, walaupun akhirnya teman-teman mundur. Ini ada gaji Mete? Hah? No. Ada gaji dong? Nggak, aku tanya serius Pak. Ada gaji nggak tim kok?
kami meyakinin mewakafkan diri lah. Tapi Tuhan pasti kasih rezeki lah tempat yang lain. Oh iya, kamu sangko timku pak gaji, amalah mau jadi tim sana rupa ada pak gaji lah. Kalau gaji pasti minta nomor rekening apa yang anu. Oh berarti tidak ada gaji. Itu mengapa nih panik sih? Baku amuah mete. Artinya mengapa nih panik sekarang Jo? Karena ini tanggung jawab. Ada amanah, ada apa ya? Ada janji yang harus kita kan ikut juga mengkampanyekan dulu. Ya mengkampanyekan Pak Gubernur. Atau ambo pun ada menang. Atau janjian ambo mencurigai. Oke lah tidak digaji. Ya. Tapi mete sebenarnya mengincar proyek. Ada isu seperti itu. Nah betul tidak? Ambo nih tahu. Betulkah seorang Mete Zulko sebenarnya ingin jadi tim itu karena mengincar proyek pariwisata? Betul tidak? Ya program-program Ya. ini. Karena kita nggak punya inilah ekspektasi untuk itu ya. Alhamdulillah Tuhan kasih kita rezeki lah. Teman-teman pun karena tidak segampang itu untuk untuk kita merubah diri dari kita menjadi orang swasta murni terus menjadi pemain itu tidak memungkinkan. Tapi untuk isu itu ada nggak Mete? Selama Mete jadi tim kok, ada nggak fitnahan atau seperti itu? Oh, beberapa ada. Tapi alhamdulillah mungkin karena apa yang kita perbuat selama ini untuk Ambo pribadi itu tidak ada. Mbak Mete menyikapi hal itu? Mbak Mete menyikapi hal itu? Iya biasa saja. Karena perlu ditanggapi. Mau ini tetap saja ada hal-hal negatif itu artinya sudah resiko sebetulnya. Yang terpenting sekarang nama itu kita bagaimana program Pak Gubernur ini sukses dan siapapun yang bermain proyek kita mengharapkan pekerjaannya selesai, jangan ada yang mangkrak-mangkrak dan malah kita mendorong kalau perlu teman-teman di Sumatera Barat ini yang mengerjakan proyek jangan lagi orang dari Riau, dari Semarang supaya pengusaha kita jadi maju. Nah itu apakah anda Mete fitnahan yang sempat Mete terima dulu barangkali ngincar proyek karena Mete kan di posisi pariwisata kok ya. Mete punya lawang park juga dan ketika berada di tim Iko bukannya kok akan mengambil proyek-proyek yang tak memajukan proyek Mete kita coba jalan terus kita Mete biar masyarakat aja lah karena pasti ada hal-hal seperti itu terbetik di masyarakat. Biasalah, Ambo hal-hal begitu nggak masuk pikiran kita lah hal yang begitu. Hanya akan mengambil kinerja berarti. Ya. Coba di Minang itu mah apapun yang kita lakukan tetap. Jadi harus memang buktikan dengan pekerjaan. Nah siapapun yang mempunyai niat jelek, siapapun yang mempunyai ini lambat laun, ya itu akan ketahuan. Ya. Ada pepatah Minang mengecek sepandai-pandai tupai malonce, ya suatu saat dia akan jatuh juo. Jadi tidak perlu mengatakan kita ini paling bersih, kita ini orang yang begini. Nanti waktu akan menentukan apa yang awak lakukan sebenarnya. Itu. Agak apa bahasa Santa ke sana? Cepet, dia kayak hebat sih. Sebenarnya berarti ada orang tuh sebenarnya Mete melihat kondisi seperti itu makanya Mete wanti-wanti dun sana sapane pada itu mau lompe jatuh aja gitu kan dan itu berlaku pada orang yang berlaku curang ya istilahmu apa nabi palsu dan Mete melihat itu ada kondisi di Sumatera Barat ya sebetulnya enggak di Sumatera Barat saja di mana-mana hal-hal kalau di Sumatera Barat agak dikajak sana kalau di Sumatera Barat ya itu yang kita prihatin sekarang dan ada mungkin siapapun lah bagi kita sekarang yang terpenting itu kita komitmen untuk bagaimana apapun pekerjaan yang dilakukan di Sumatera Barat selesai secara bagus. Yang tidak boleh itu curang dalam artian itu kita melakukan sesuatu yang merugikan masyarakat. Itu yang terpenting. Nah, Padi hidup gini, Pak Yuang rokok lah barang gini. Jadi tidak bisa dianggap sederhana keadaan ekonomi masyarakat gini. Dan jangan sampai itu Allah di kondisi masyarakat seperti itu, kemudian awak memanfaatkan masyarakat rugi. Ya. Nah itu kan sangat ideal sebenarnya Mete, kondisi-kondisi ideal.
Nah, apa yang sebenarnya Metek lakukan dengan tim kok? Mungkin masyarakat tidak banyak tahu. Mungkin Metek bisa jalehan. Ya, sebetulnya Ambo mau di tim mau enggak, kami penggiat pariwisata ini memang dari dulu itu kita kembangkan kawasan Mande. Alhamdulillah ada peningkatan ekonomi. Bahkan Metek berperan di kawasan Mande? Ya, kita dengan teman-teman lah. Ya. Kita banyak teman-teman, Pak Dino, Pak Novin, sebagai inilah. Nah, Ambo fokus pemberdayaan masyarakat di situ ya. Oh iya. Nah, bagi kita terus ke Sijunjung, kita coba juga edukasi masyarakat di Sijunjung, membuat kampung adat. Terakhir saya adakan kejuaraan dunia arung jeram di Sijunjung. Kejuaraan dunia arung jeram nih bajunya nih. Siloke Geofest. Ya, World Cup. Nah, kita inapkan pesertanya di rumah adat seperti itu. Habis dari Sijunjung kita turun lagi ke Solo, kita coba bantu desa wisata Sumpu menjadi desa wisata, dan alhamdulillah kemarin itu dapat award dengan teman-teman penggiat juga. Ada Ibu Fat, almarhum Pak Eko Alvarez, kita bantu masyarakat. Nah, juga Green Telaupak di Pariaman, kita coba tanah ulayat kita jadikan saham. Nah, ini yang saya role model di Sumatera Barat, yang saya mau bikin semacam kendala dari tanah ulayat itu menjadi saham. Jadi ulayat di Green Telaupak itu dia menjadi pemegang saham, ya sekian persen. Nah, dana Bumnak untuk modalnya, modal dari membangun Green Telaupak itu. Pada akhirnya masyarakat yang punya ulat setiap bulan dia mendapatkan uang. Dan tanahnya tidak dapat orang. Tanah dia tidak dapat orang. Sekarang dia bisa menghasilkan, sudah ada PAN ya, pendapatan asli nagari itu sampai 300 juta. Nah, kemarin Adi, manajernya bilang, nah ini dana ini kita mau bikin program beasiswa untuk anak-anak nagari ulaan. Bisa saja dia ilmu otaknya cerdas, tapi orang tuanya tidak bisa menguliakan, diambil dari dana itu. Artinya apa? Suatu destinasi yang bagus itu adalah bukan orang rame, tapi destinasi yang dibangun itu dia berdampak secara ekonomi terhadap masyarakat sekitar. Itu baru sukses. Kalau sekedar rame tidak ada guna. Kalau masyarakatnya miskin, rame untuk apa? Ya. Minta maaf ini. Oh, bangga-bangga mentawai ada bule. So, masyarakatnya gimana? Ya. Ada 1-2 surfing guide pun sekarang masih orang bule. Belum ada orang lokal. Padahal idealnya orang lokal. Harus orang lokal. Nggak ada urusan mau orang Eropa, mau orang ini, kalau dia tidak berdampak terhadap ekonomi masyarakat, bullshit. Jadi pariwisata yang bagus itu, ya, objek wisata yang bagus itu adalah objek wisata yang ketika dia dibangun berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Lihat, kita coba Lawang Pak, mulai dari Padang Luar itu semua mendapatkan manfaat dari Lawang Pak. Rumah makan, bus wisata sebelum ke Lawang Pak, dia makan dulu. Ya, betul. Habis minyaknya di Malala, dia ngisi minyak dulu ke masyarakat. Ya. Jadi jangan main-main dengan bisnis pariwisata ini. Dia mempunyai dampak yang sangat luar biasa terhadap masyarakat. Pulang dia dari situ, dia beli kacang ke masyarakat. Ya, dia beli makanan di kedai-kedai tepi jalan. Nah, itu sebetulnya pariwisata yang kita harapkan. Menarik kalau bicara beliau di sana. Tapi ada step yang mau gali. Metek dulu bercerita tadi wak balik les Metek hidup susah dulu. Ya. Sampai kuliah. Tapi sana. Nah, sampai di kuliah kawan kan? Ya. Di bayang kawan. Kini pakai pitih mensong tak apa? Pitih mensong. Nah, kini Metek kan cukup bisa menikmati kehidupan. Artinya cukup punya istri, punya keluarga, punya anak, ada biaya. Ya, alhamdulillah. Ambo udah tahu, berapa rumah Metek ini? Harus Pak gali sana. Kalau selama beliau mengisi podcast sana bicara serius-serius, Ambo nih tahu tentang pribadi beliau sana. Berapa rumah Metek ini? Rumahnya saya cia lah, rumah kalau 2 istri baru rumahnya 2. Oh, gitu. Metek tinggal di mana? Di Belanti ya. Oh, di Belanti? Ya. Jadi enggak di daerah Bukit Tinggi lah? Ya, enggak ya. Enggak di Padang. Mobil bara buah. Harus digali. Ini kacau. Ini gimana tagi ya? Oto Metek bara buah ini. Ya,
Ya untuk personal lah, karyawan, untuk Ya. dikasih karyawan Barabua. ya, dan Ambo dia tahu Barabua. ada 6 lah armada lah. 6 armada. Mobil pribadi mete? 6 loh armada sana. 6 Ada cuman dua. duo atau pribadi beliau. Fotonya yang 1 MKT atau di bawah? Ya, murah-murahnya awak hidup ya seadanya. Yang penting bannya ndak petak. Itu aja pentingnya. Jadi mobil itu enaknya kalau bannya bulat. Oh iya. Ya. Kalau peta jalan. Jadi menarik kok Sada. Artinya Iko sebagai contoh ketika hidup susah dan beliau membuka usaha dari nol. Mengapa harus tanya rumah, mobil beliau, harta beliau. Iko sebagai gambaran bahwa ketika berusaha di sana, kalau sungguh-sungguh hasil beliau. Tapi walaupun Oto 2 kini yang rasa beliau tidak akan menambah rumah. Sebab beliau tadi ngecek kalau rumah tambah, cek berarti bini tambah. Jangan tambah lain. Ya. Pak Gadang salah rumah anak gini leh. Nah, ambo beliau mengecekan, ambil kesimpulan di sana bahwa beliau termasuk salah seorang yang sukses di Sumatera Barat dan beliau pun berkehidupan di Sumatera Barat, merintis semua usaha beliau di Sumatera Barat. Dan yang paling membuat anggota kaji itu adalah ternyata beliau anggota tim tidak digaji di sana. Mangamuhna di sinan pakai kareh, ternyata beliau itu bentuk kecintaan beliau terhadap dunia pariwisata di Sumatera Barat ya. Tapi baru-baru kok ada cerita ada salah satu anggota DPRD Sumbar menyuruh Pak Mahyildi, Bu Mahyildi sudah mundurnya jadi tim percepatan Sumbar Madani. Biar kacau saya. Minta statement mete untuk hal itu. Ya mungkin teman kita ini saya kenal baik sama beliau. Mungkin beliau tidak mendapatkan informasi yang penuh lah. Ya. Jadi substansi dari apa yang Ambo sampaikan itu beliau mungkin tidak memahami lah. Sebetulnya miss saja. Nah, pada akhirnya kita penggiat ini ya, artinya yang paling bagus itu kita jangan mengkritik dulu, kita kritik internal dulu. Ya, namanya autokritik. Tapi dalam artian kita tidak mempunyai niat yang lain-lain. Tapi objektivitas kita itu dengan niat supaya kedepannya lebih baik. Supaya kedepannya lebih baik. Tidak lepas dari itu. Dan ini tidak ada hubungannya dengan TPSM. Ini karena teman-teman mempercayai kita sebagai koordinator desa wisata Sumatera Barat. Nah, kita berbicara tentang bagaimana harapan teman-teman itu desa wisata ke depan. Karena ada 320 desa wisata yang sedang dikembangkan oleh Sumatera Barat. Nah, kita berharap ada perhatian lebih. Iya. Dari Dinas Pariwisata, bahwa di desa wisata itu ada kelompok kulinernya, ada kelompok seni tradisinya, ada kelompok homestay-nya. Nah, bisa saja itu mungkin, Pak Nofrizon mengatakan, coba Pak Zurizul bikinkan semacam payung hukum APBD supaya dana-dana dewan itu masuk ke desa wisata atau Podarwis. Nah, sebetulnya hal itu sudah dilakukan oleh beberapa teman-teman anggota dewan. Iya. Bahwa ketika pokirnya bisa dia taruh untuk satu Podarwis. Yang jelas Podarwis itu ada SK-nya, dia punya MPWP, dia mempunyai nomor rekening atas nama Podarwisnya, itu boleh. Artinya payung hukumnya itu sudah ada. Untuk bisa anggota dewan kok mengundangkan dana pokir ke sana. Ya, dan itu kita sudah banyak yang begitu, baik dewan di daerah pun, bahkan ada beberapa dewan itu diajak nih. Teman-teman Podarwis ini adik-adik dia dianggarkan dana, dia bawa ke Bali studi banding ya. Nah, ternyata memang perubahan mindset dari adik-adik Podarwis itu berubah. Dia bawa ke Banyuwangi, lihatlah daerah orang. Oh, begini. Tapi kan Keraja Metek saat itu dikritisi juga, membawa gubernur ke desa wisata kemudian meninggalkan sisa biaya penyambutan dan segala hal. Kamu tahu itu apakah memang seperti itu, meninggalkan masalah gitu? Itu yang saya bilang dari tadi, Pak Nofrizon mungkin menerima informasi yang salah. Jadi begini, yang saya kritisi itu jangan pemerintah ini hanya berkunjung ke tempat-tempat yang belum pernah disentuh.
ya dibantu. Nah, misalnya begini, anggota dewan dia bantu ini mau jadikan homestay nih, seperti rumah adat yang di Sijunjung. Nah, dia anggarkan untuk memperbaiki toilet dari rumah masyarakat itu 10 toilet, ya. Artinya dengan begitu permanen penerimaan dari masyarakat. Dia menerima tamu, ada cash inflow yang dapat di masyarakat. Oke, itu boleh, ya, kalau dia mempunyai Podarwisnya secara SK. Oke. Nah, artinya apa? Kalau yang dilakukan itu hanya berkunjung, foto-foto di tempat-tempat yang sudah dapat anugerah, nah itu pastilah selama ini kemana aja pemikiran dari, nah ini kita kan juga menjaga pejabat-pejabat kita jangan sampai dibully, jangan sampai ada pemikiran yang ini oleh masyarakat. Walaupun sebenarnya kunjungan-kunjungan itu disambut baik, ya, karena memang suatu kebanggaan bagi Podarwis untuk dikunjungi. Nah, tapi saya berharap lebih, kan boleh, ya, artinya kita bawa Pak Gubernur misalnya main arung jeram di tempat yang baru akan dikembangkan. Nah, beda ya, dengan tempat yang udah jadi yang dengan baru akan. Ya, baru akan. Nah, begitu Pak Gubernur main arung jeram, Pak Gubernur lihat di atas sungai. Nah, ini ternyata masyarakat mengadukan ini sungai kami ini longsor. Ya, ada sawah yang sudah terban ke bawah. Pak Gubernur hari itu juga telepon Kadis KSDA. Nah, itu di Parantaro. Ya, kemungkinan di kampungnya Pak Nofrizon. Nah, langsung didatangkan alat berat, itu diperbaiki supaya tidak terjadi longsor di sana. Tapi betul nggak Mete menyisakan masalah biaya-biaya penyambutan? No, biasalah masyarakat. Emang nggak ada biaya penyambutan beliau? Tidak ada. Di situ malah kalau kita bagi masyarakat kedatangan itu sangat berharga, ya, karena yang diberikan oleh pemerintah lebih dengan membangun ini. Tapi saya rasa tidak ada yang mempermasalahkan itu. Tidak ada hutang itu, Bu. Itu. Nah, tapi ada juga. Saya kalau ada masyarakat yang bilang kita bayar, nggak ada masyarakat yang menyambut itu. Ya mungkin salah informasi Pak Nofrizon. Ada celek. Malah di berita tuh, jadi di sana Anda membaca berita salah satu portal berita kalau tidak salah. Itu sampai ngecean sebenarnya Mete Zulko ndak suko jo Kadis ingin menggantikan Kadis ko jo orang-orang Mete. Asik orang-orang Mete sebat ko seorang Mete sampai Mete harus bisa menggantikan. Bagus sana ya. Harus dikelirkan. Itu kadang-kadang kelemahan kita di Sumatera Barat ini, siapapun yang mengkritik itu substansinya malah dibalikin ke pribadi. Nah, akhirnya substansi itu hilang. Kalau kita sekarang kan fokus ke substansi, bahwa hari ini teman-teman di desa wisata membutuhkan perhatian lebih, gitu ya. Bahwa memang ada payung hukum di anggaran itu boleh, ya. Karena kami dulu punya Podarwis di Matur itu, kami malah dapat dari anggota dewan Pak Martias Tanjung 500 juta waktu itu, ya. Nah, teman-teman beli parasut paralayang. Nah, hari ini sudah 30 pilot paralayang di sana. Nah, artinya apa yang diberikan oleh teman-teman kita di dewan itu, dia sustain. Dia bisa dikembangkan lagi dan dia menjadi pendapatan permanen dari masyarakat. Nah, itu yang saya maksud. Paham Pak yang Gambia? Berarti kan sebetulnya Mete sendiri nggak ada unsur-unsur yang seperti tadi. Ada kepentingan politik sana di sana. Nah, dan Mete melihat kondisi yang kini yang terjadi kok apa sebenarnya? Atau memang anggota DPR kok memang tidak mendapatkan informasi yang sesungguhnya? Mungkin suatu kali. Memang ada komunikasi juga Mete? Suatu kali kita akan berkomunikasi. Ada sama Pak Nov ada. Kemarin saya telepon, saya mau menjelaskan, Pak Novnya nggak angkat, gitu ya. Nggak ada masalah. Mungkin sudah ada usaha Mete untuk menjelaskan. Ya, mungkin beliau dapat informasi yang salah. Nah, sebetulnya yang perlu dibenahi terkait Mete sebagai penggiat pariwisata, apa yang perlu benahi antara pelaku pariwisata dengan pemerintah, dengan instansi terkait dalam hal koordinasi pariwisata, apa sih yang perlu perbaiki sebetulnya di Sumatera Barat?
Komunikasi kah? Koordinasi. Koordinasi. Ada indikasi, Mete mengecehan bahwa koordinasi kok nak jalan ini. Tetap itu tidak bisa dipungkiri. Nah, sebetulnya adanya TPSM ini kan lebih kepada mengkomunikasikan lintas OPD. Misalnya destinasi ternyata permasalahannya masalah sanitasi sampah. Nah, mungkin itu di Dinas Lingkungan Hidup yang punya kerja. Permasalahan kita di Sumatera Barat ternyata di beberapa ruas jalan yang milik provinsi itu banyak bangunan-bangunan liar. Nah, itu berarti Satpol PP. Ya, ya. Nah, dalam konteks wisata, gerakan wisata bersih itu semua harus terintegrasi. Sebab satu saja yang lemah akhirnya menjadi tidak bagus. Satu lagi misalnya bagaimana budaya anak-anak mulai dari SD, SMP itu sudah budaya bersih. Berarti kita koordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Bahwa di Dinas Pendidikan itu juga sudah mempersiapkan anak-anak kita. Budaya dia itu untuk bersih, budaya dia untuk disiplin, budaya dia itu untuk ramah. Nah, Dinas Pendidikan juga berarti terlibat di pariwisata. Nah, mengkoordinasikan lintas OPD inilah mungkin yang penting ke depan. Menjadi suatu siapa melakukan apa. Yang tidak ada di Sumatera Barat ini kan adanya gerakan bersama. Tidak adanya gerakan bersama, jadi yang terjadi adalah mengari surat. Tidak ada Gerakan kolaborasi. Bersama, ya. Jadi begini, kita Sumatera Barat pinginnya menuju ke sini, ya. Ya sudah, nah ini dikoordinasikan dengan siapa melakukan apa. Wali kota juga melakukan hal yang sama, bupati juga melakukan hal yang sama. Pada akhirnya roadmap kita itu mengacu kepada satu titik, ya, satu titik yang membuat Sumatera Barat ini memiliki sesuatu yang kita banggakan, dan itu menjadi legacy bagi pemimpin-pemimpin di Sumbar. Seandainya tuntutan dari anggota DPRD tadi untuk minta Buya Mayeldi menyuruh menggantikan posisi Mete, artinya Buya tiba-tiba ya sudah mundur. Tanggapan Mete kalau Mete disuruh mundur? Ambo malah dulu zaman Pak IP emang malah mundur. Malah mundur. Karena selagi ide-ide kita, apapun yang kita inginkan tetap kita penggiat, ya. Kita penggiat, kita bukan apapun ide-ide kita tidak rasanya bisa diakomodir oleh pemerintahan, so kita mau tetap bertahan, ya tidak. Nah, artinya kita di dalam itu kan supaya teman-teman penggiat ide-ide kita tentang pariwisata ke depan itu jalan, ya, kita hadir di situ. Baik sebagai anggota tim maupun tidak sebagai anggota tim, nah Mete tetap sebagai penggiat pariwisata Sumbar. Gitu. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Apalagi kau nggak ada gaji dong, nak. Nggak ada urusan. Nah, apalagi kau nggak ada gaji dong. Kalau gaji bagi-bagi Teh. Oh, pastilah. nah. Lagian juga ya. Artinya deh kok pertanyaan Lembo tadi itu sebetulnya mundur atau tidak mundur. Yang Mete tetap komit untuk membangun pariwisata Sumatera Barat kan? Dibuktikan. Ya, di zaman periode sebelumnya kita tetap bangun pariwisata, kita tetap dengan teman-teman bagaimana menjadikan suatu kawasan itu sekarang dengan teman-teman di Padang Taro, di Kampung Pak Noh juga itu. Nah, ada namanya wisata Tabe. Nah, itu menarik. Wisata Tabe. Ya, itu didorong oleh perantaunya, sudah sampai 200 juta. Oh, malah perantau. Perantau. Jadi masyarakatnya gotong royong, bikin akses jalan, perantaunya karena perlu alat, perantaunya urung rembuk. Nah, budaya-budaya seperti ini yang kita kembangkan untuk membangun pariwisata Sumbar. Sekali lagi, pariwisata yang hebat itu adalah pariwisata yang memang terlahir dari masyarakat, ya, dikelola oleh masyarakat, ya, dan keuntungan pun untuk masyarakat. Itu pariwisata. Perekonomian mereka meningkat, kesejahteraan mereka meningkat, pendidikan anak-anak mereka pun meningkat. Itu baru yang sukses. Itu sukses. Sumbar sudah memiliki itu? Sudah ada beberapa. Sudah ada beberapa. Ya, alhamdulillah. Artinya event-event ke depan pun tidak lagi event-event yang tidak ada dampak secara ekonomi untuk masyarakat.
Event-event yang tidak ada dampak secara ekonomi seperti apa gitu Mete? Ya, ada beberapa event itu yang misalnya pesertanya itu rame-rame, tapi orang-orang sekitar payung IO-nya waktu itu kan. Pantai Padang kan orang misalnya acara tapi yang datang orang Kuranji. Yang datang orang Bungoy. Kamu dah yo, MC itu tuh. MC itu ya. Oh, dah. Tapi event yang bagus itu mendatangkan orang dari luar Sumbar. Dia datang ke sini. Artinya pitih masuk ke Ada Sumatera Barat. spending money masuk di sini, ya. Atau mereka seperti Minang Geopark Cycling yang kita bikin kemarin di Agam. Nah itu pesertanya H-2, H-1 sudah datang. Nah dia menginap di rumah penduduk. Dari luar daerah Sumbar? Oh dari luar daerah. Dari Riau datang, H-2 itu dia sudah sewa homestay di rumah masyarakat. Akhirnya terjadi perputaran keuangan. Tuh dia belanja, dia makan. Nah begitu event-event yang jadi di sana kalau kamu ambil event di sana di Kampuang Surang sana nama nonton orang Kampuang lo, nama kali orang Kampuang, nama belanja orang Kampuang tuh lo bagus, Pak. Itu. mau rame, mau nggak ada urusan. Yang datang orang buat luang. Hah? Yang datang orang terusan, rame sih rame. Sana Mete baik sana kok. Nah, Mete, berarti ada cik tadi yang mau catat bahwa Sumatera Barat tuh yang paling penting itu adalah kolaborasi, koordinasi, dan itu belum terbangun dengan sempurna. Ya, dan inklusif. Inklusif. Nah, kondisi seperti itu sampai bilo Mete. Harus bersabar menunggu sekian tahun akan terwujud seperti itu atau apa solusinya menurut Mete? Alhamdulillah teman-teman sekarang sudah mulai memahami itu. Bahwa kita sekarang itu begini, Pak Yoang, tadi aja sekarang kita kurangi isi gelas kita setengah seorang. Ya. Jadi tidak ada lagi orang-orang yang mengatakan dia paling hebat, dia paling pintar, tidak ada lagi ke depannya. Bahwa kita adalah manusia diciptakan tidak ada yang sempurna, termasuk Ambo sendiri. No perfect, nobody is perfect. Ya. Jadi Pak Yuang juga kurangilah sedikit airnya. Jadi kita saling mengisi. Redam terus egos deh. Ya. Egos surat. Tapi kalau kali panuasnya serolahnya. Ada dong. Ini nomor 1 hebat. Pertanyaan bos saya. Apa yang membuat Mete tuh jadi banci jajok ke orang tuh? Apa kau persoalan secara pribadi Mete kok? Mete akan berang ke yang tagia kalau yang tagia titik-titik pengkhianatkah? Apakah? Mete? Jadi Ambo sangat memahami kebetulan ayah Ambo itu ketua Muhammadiyah di Agam. Bukit Tinggi ya. Jadi beliau Ambo kete-kete aco dibawa beliau waktu beliau memberikan khutbah di Masjid Raya Bukit Tinggi. Di beberapa masjid yang di Agam. Jadi beliau menyampaikan manusia itu tidak boleh hawa capek menjak ya. Mengambil kesimpulan tentangnya. Ya. Nah, ada kala mungkin dia itu sedang tidak stabil. Setannya banyak masuk, dia jadi, tapi besok pagi dia jadi nabi lagi ya, jadi malaikat lagi dia gitu. Jadi orang baik lagi. Banyak orang seperti itu. Contoh Iz. Ayo. Ini mungkin setannya masuk. Oh gini nyala pakai Pajero. Ya artinya apa? Tidak boleh marah sama orang. Ya. Tidak boleh. Artinya mungkin selami dulu apa persoalan yang terjadi. Itu dia. Ada istilahnya bagi kami orang Platen itu istilahnya jangan-jangan. Oke. Jangan-jangan seperti Pak Nofrizon nih, jangan-jangan Pak Nofrizon mendapatkan informasi yang salah. Jangan-jangan Pak Nofrizon sedang panas. Sedang lagi ada masalah. Jadi harus ada jangan-jangan. Terus berprasangka baik ya. Ambo ada agak paten lo ya. Ambo ada pertanyaan seketik. Pertanyaan kok agak jadi dun sana iko enggak pernah Ambo lakukan di podcast Ambo Sabalung kok. Pertanyaan Ambo, Mete pilih ya? Milih pariwisata atau keluarga? Keluarga. Kenapa? Dengan keluarga diajak berwisata. Mantap. Pertanyaan kedua, Ambo agak pada pertanyaan lagi. Jadi anggota dewan atau owner Lawang Park?
Serahkan sama yang di atas. Serahkan. Berarti ada keinginan beliau ke sana. Nah, bagus. Pengusaha itu harus bisa masuk ke segala lini sana. Pertanyaan berikutnya. Baju kaos atau kemeja? Kaos. Mbak aku baju kaos. Kok baju kaos dulu sana? Mbak aku baju kaos. Ya, karena mungkin sejak kuliah itu ya baju kaos. Mungkin waktu nikah, tapi ada beberapa kegiatan yang memang harus pakai ini. Tapi sebetulnya lebih nyaman dengan baju kaos. Lebih nyaman dengan baju kaos karena mungkin lebih fleksibel, lebih santai gitu. Ya, lagian yang kadi gaya ndak lu aduh. Enggak, malah baju kaosnya lebih gaya. Baju kaosnya lebih gaya sebenarnya. Ya. Oke. Terakhir mungkin Karena banyak di lapangan mungkin Pak Ayu. orang lapangan itu mungkin lebih simpel. Ya. Ada yang nggak disampaikan kira-kira untuk Sumatera Barat pariwisata atau ke anggota dewan tadi? Fokus dalam segala hal. Nah, 2022 ini Pak Yoang, ini tahun recovery ekonomi. Tahun recovery ekonomi. Oke. Recovery. Artinya teman-teman sekarang tidak mau lagi banyak ada masalah. Teman-teman mau kembali ke situasi normal. Alhamdulillah sekarang bus-bus wisata mulai datang. Mulai. Dengan datangnya kunjungan, UMKM juga mulai bergairah. Nah, tinggal sekarang pemerintah fokus dengan program-program. Alhamdulillah tadi saya barusan ketemu dengan Bapak Wagub. Beliau mendapatkan laporan, alhamdulillah Pak Buyang, tol kita jadi terus Jalan ya? Jalan. Yang Pekanbaru? Ya. Artinya itu akan percepat akses segala hal. Length stay orang jadi bertambah lama. Artinya hari Jumat orang sudah bisa menginap di Sumbar. Dengan begitu kalau Rengat juga dibikin Damas Raya, artinya hari Jumat karena waktunya sangat singkat. Perputaran uang akan terjadi. Ya. Peningkatan ekonomi masyarakat akan terjadi. Kita diuntungkan dengan provinsi yang ada di sekeliling Sumbar ini, pariwisatanya kurang. Ya. Jadi mereka datang ke sini terus. Pak Buyang nggak percaya, di Padang ini hotel penuh-penuh terus. Ya. Nah, artinya ada pergerakan ekonomi di situ. Tapi sebelum ambo akhir sana ada terbersit dia moskete. Ambo kan orang seni gua. Seberapa penting seni di dunia pariwisata? Jangan main-main. Orang datang ke Sumatera Barat itu, hasil survei itu paling tinggi itu karena budaya. Karena budaya? Karena budaya. Bukan karena alamnya indah. Nah, kebudayaan kan tidak hanya seni. Ya. Kalau seandainya seni kini ya pandang seberapa penting karena ambo malie kawan-kawan di dunia seni tidak begitu dimanfaatkan dalam dunia pariwisata. Contoh, tiba tamu dari luar, ada penyambutan cuma tadi gelombang saja nanti di bandaranya. Sudah tuh ada pertunjukan kesenian yang disuguhkan ke pariwisata. Mado, dulu Bukit Tinggi ada Medan Wapane, ada. Ya. Bah kondisi komunitas. Nah, itu kebetulan kita ikut membuat program unggulan Pak Gubernur. Alhamdulillah Pak Yoang. Pak Gubernur Pak Wagub juga menganggarkan sekarang untuk membuat 3 amphitheater, saya bilang amphitheater, atau tempat seni pertunjukan berkelas internasional. Ada 3. Jadi bisa saja satu di utara di Bukit Tinggi Agam, satu di Padang, satu arah selatan. Nah itu jadi begini, seperti di Uluwatu di Bali. Iya. Ya. Nah nanti everyday setiap hari mereka diganti sanggar seninya. Ya, wisatawan tahunya jam 4 itu ada pertunjukan seni. Setiap jam 4 misalnya. Iya. Nah, biaya harga bisa sampai 50, tiketnya sampai 100, bahkan ada yang sampai 200. Ya. Kalau di Jogja itu Ramayana ya. Iya, Ramayana. Itu malam mereka tampil dan itu kita bayar sampai 150. Kalau 1000 orang yang tampil sudah berapa uangnya? Nah, itu mudah-mudahan Pak Yong ini amphitheater yang orang menari mungkin kelihatan view Danau Kembar, Danau Talang di belakangnya dan itu sangat menarik. Juga bisa saja satu view-nya Ngarai Siano ya teman-teman. Tapi itu betul diwujudkan ya? Ya alhamdulillah sudah dianggarkan atau di plan. Sebab kondisiku yang sebetulnya
salah satu cara untuk melibatkan para seniman agar seniman pun kalau menurut Ambo agar seniman pun meningkatkan taraf hidup beliau. Ada pertunjukan seperti itu. Betul kece metek tadi kayak di Prambanan. Ya, Prambanan setiap hari. Itu para seniman nih bapiti di sini gitu kan. Ayo, nah, persoalan Sumbar apakah seperti itu gitu lah. Itu yang program unggulan dari Pak Gubernur. Mudah-mudahan. Ya, tapi bukan antara 3 itu saja. Mungkin tahap ini 3. Saya yakin Bapak Bupati, Bapak Gubernur juga akan. Tapi yang paling mahal itu adalah budaya lokal di desa wisata itu sendiri. Ya, karena jadi gini, pariwisata itu bukannya objek wisata. Orang berwisata itu mulai dari bandara. Apapun yang dia lihat, dia dengar selama perjalanan itu adalah budaya. Ya, ya. Orang Minang itu kiranya bersih. Ya, ya. Orang Minangko ternyata anak-anaknya semua pakai hijab sekolah. Nah, misalnya kenapa atapnya itu Bu apa rumah adat. Nah, budaya itu jangan sempit kita memahami. Artinya mereka menemukan hal-hal baru dalam kehidupan mereka. Itu Ada 3. Jadi perwisata itu apa yang belum pernah dia lihat, ya, ya, apa yang belum pernah dia dengar, cerita-cerita rakyat, musik tadi itu, ya, seni tradisi dia belum pernah lihat. Dan jangan main organ, ini kan adakan event. Baik organ rock pendek kali itu. Baiklah gua noko sambalado lah. Kalau itu kan sudah biasa didengar orang. Ya. Jadi apa yang belum pernah. Dan yang ketiga apa yang belum pernah dia rasakan. Ini tes. Ya. Bara sorandang, bara susambalado. Iya. Nah, itu dah betul. Tapi kalau dijual Indomie, Pokmie ya biasalah di luar negeri itu. Gula banyak orang berserak sana. Nah. Oke, terakhir apa yang kita sampaikan lagi? Ada yang kita sampaikan ngadu sana kita? Kepada mungkin kawan-kawan yang tagih ya. Ini orang-orang kreatif model beliau ini kita harus support. Tidak banyak di Sumatera Barat, ya. Dan teman-teman penggiat pariwisata, penggiat budaya, penggiat ekonomi kreatif, jangan patah semangat. Pandemi ini memang membuat semuanya luluh lantak. Kawan-kawan saya sekarang, Pak Yuang memang sangat prihatin dari menjadi manajer travel, sekarang mereka jualan door to door, prihatin. Kami pun sangat prihatin. Semua orang prihatin sekarang. Tapi bukan berarti kita tidak bersemangat. Dan saya meyakini pariwisata Sumatera Barat ini akan tetap dikunjungi oleh orang banyak. Ada 300 desa wisata, itu kembangkan terus. Karena Sumatera Barat ini diapit oleh 5 pintu masuk provinsi lain. Ya, orang akan tetap datang ke sini. Nah, tinggal bagaimana memiliki daya saing. Ya. Bagaimana kita memberikan sesuatu yang baru. Di Alan Panjang itu Pak Yong, mereka jual glamour camping namanya. Dia pakai tenda saja. Ya. Toiletnya sederhana tapi bersih. Nah, itu mereka sudah dapatkan penghasilan yang luar biasa. Jadi pariwisata itu jangan membayangkan kita harus punya hotel. No. Saya membangun Lawang Pak itu dulu, itu saya mulai dengan paket di tenda. Paket di tenda. Nah, di situ saya masih ingat Pak Pancu namanya di Ngaresiano itu, dia sewa tenda, kita sewa tenda. Dia dapat setengah. Jadi jangan berpikiran kita harus punya modal dulu, ya. Jangan berpikiran kita harus punya fasilitas ini dulu. Bahwa pariwisata itu adalah bisnis kecerdasan. Ya. Anak-anak milenial sekarang tidak perlu kita punya hotel. Agoda tidak punya hotel, dia bisa jual hotel. Ya. Walaupun tidak punya lawang pak, tapi banyak teman-teman yang menjual lawang pak. Iya. Betul lah? Ya. Dan dia dapat fee di situ. Nah, pariwisata ini sebetulnya bisnis yang modalnya tidak banyak. Tapi kalau cerdas. Kalau kecerdasan. Nah, tetap semangat teman-teman semua. Ya. Pandemi ini jadikan hikmah. Ya. Pasti Tuhan ada rahasia di balik pandemi ini. Kita tetap berprasangka baik. Ya. Nah, mudah-mudahan Sumatera Barat ke depan dengan Bapak Gubernur, apalagi Bapak Bupati dan Wali Kota, banyak orang pariwisata sekarang. Iya. Nah, artinya support akan lebih bagus. Wah iya, untuk itu Bismillah kita wujudkan
masyarakat Madani di Sumatera Barat. Dan sukses bukan banyak duit, bukan mobil banyak seperti yang dibilang yang tadi ya tadi bagi saya, bagi kita semua, tapi sukses adalah ketika kita bermanfaat bagi orang lain. Itulah sukses sesungguhnya. Lah sana lah hadir di Pot Bungo sosok inspiratif. Bagi Ambo untuk masuk di Pot Bungo harus sosok-sosok inspiratif di sana. Kini masih di Kopi Batigo, Mete Zul hadir bersama kita di Siko. Jadi 2000 dampe, Pak. Satu calon. Insya Allah Lah sana, lah sampai kita dan kita tunggu tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Lah sana. Cik 2 3 lah habis sana lah no lah habis